Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini saya mau dokumentasikan alat untuk mengupdate nilai dari PLC menggunakan Wemos D1 Mini dan Nexian Display ya. Oke, untuk pertama-tama saya mau jelaskan dulu wiringnya ya teman-teman. Ini seperti yang sebelumnya, wiring untuk Nexian Display itu cukup sederhana ya. Jadi dia itu punya 4 kabel ya, 4 pin. Yang pertama itu pin ini ya, keluarannya 4 kabel nih. Ada pin merah itu 5 volt, ada yang hitam itu grounding GND, dan yang kuning ini adalah RX, dan yang biru ini TX ya. Ada di gambar ya, nanti saya lampirin gambarnya. Terus untuk koneksi ke Wemos D1 Mini, ini Wemos D1 Mini masih saya colok ke PC ya. Nah, untuk Wemos D1 Mini koneksinya itu RX itu yang biru ya, TX itu yang biru. Jadi TX dari Nexian itu disambung ke RX dari Wemos, dan RX dari Nexian disambung ke TX, jadi dibalik ya, RX ke TX dan TX ke RX ya. Kemudian ini kan sumbernya ya, ini powernya itu harus menyambung ya, harus ground dari si Nexian ini harus disambung ke ground dari Wemos D1 Mini. Ini yang warna biru ini ground ya. Nah, ini ground, ini min ya. Jadi sebenarnya untuk Nexian itu dia harusnya punya power eksternal ya teman-teman. Dari sini pakai USB sendiri. Kalau ini yang saya pakai itu karena nggak mau ribet ya, jadi saya langsung pakai satu kabel saja. Ini kabel micro USB masuk ke Wemos, terus yang 5 volt dan groundingnya ambil dari Wemos, masukin ke sini, ke soketnya, ke soket power dari si Nexian ya. Ini sebenarnya nggak bagus kalau buat jangka panjang ya, karena mungkin bisa merusak si Wemosnya ya. Harusnya ini dicabut saja nih yang pin yang 5 voltnya dicabut. Ini 5 voltnya dicabut, terus kita tambahkan power eksternal ke sini ya. Nah, cuman harusnya seperti ini ya teman-teman. Yang penting yang terhubung itu adalah di ground yang warna biru. Yang penting groundnya terhubung. Kalau groundnya tidak terhubung, si ESP atau si Wemos ini tidak mau terima data dari Nexian ya. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita coba tekan tombol plus. Nih di sini value nambah ya, di serial monitor sini nambah ya, berarti berfungsi ya. Tapi kalau misalkan groundnya nggak kita cabut, oh ini masih bisa ya, masih bisa juga nih, 3 masih bisa. Tapi kalau di ESP32 seperti yang kemarin saya coba dan di Arduino dia tidak bisa ya. Jadi ini aman ya kalau misalkan groundnya nggak dicambung. Oke, kita cukup menyambungkan RX dan TX nya saja berarti ya. Ini jadi seperti ini, dia masih bisa. RX kita cabut saja groundingnya. Kita coba lagi tes, dikurang nilainya 2, masih bisa, dan masih ada raw datanya. Ini raw data untuk button kurang ya, ini untuk button tambah. Oke, jadi saya mau jelaskan cara kerjanya ya, dan maksud dari program ini untuk apa ya. Oke, jadi ini adalah alat untuk alat tambahan ya, untuk user menambah dan mengurangi nilai batch ini ya. Nah, jadi user tidak mau pakai komputer untuk menambah dan mengurangi nilai batch ini. Nilai batch ini ada di mana? Nilai batch ini ada di alamat
PLC ya, tepatnya di PLC 1 di alamat D5500. Nah ini ya, nih. Nah jadi user tidak mau menggunakan komputer untuk mengubah nilai 2 ini ya, karena nilai ini bisa diubah secara manual tergantung preferensi usernya. Misalkan dia itu pengen nilai ini 2 atau 3 atau 4 gitu ya, itu terserah dia ya. Oke. Terus saya juga mau jelaskan ini cara kerjanya seperti apa. Pertama, data awal itu ini receive 1, terus set batch, complete batch, dan current batch ini ketika dihidupkan, ketika latihan dihidupkan, dia akan mengambil data dari sini ya teman-teman. Ini saya kasih data nilai percobaan. Jadi alamatnya ada di D5510, D5520, D5530, dan D5540. Ini nanti kalau di aplikasinya beda ya alamatnya dan nilainya juga beda. Ini hanya untuk demo saja. Ini tipe datanya saya pakai 16 bit ya. Oke, jadi kita coba restart ya. Kita coba tunjukkan gimana kerja awalnya. Jadi kita restart sini. Ketika di restart, dia akan coba menghubungkan ke WiFi ya. Sini masih mencoba terhubung, WiFi connected. Nah, dia di awal tadi ya terlihat dapat IP, terus kemudian dia langsung ngeset text cure batch. Text cure batch itu yang ini ya, yang tadi cure batch yang 2 kecil ini. Nah, jadi ketika sistem dinyalakan, kita lihat di codingannya. Saya jelaskan juga di sini. Untuk ESP8266 atau MSD1 mini, saya tidak menggunakan library Nexian. Kita tidak pakai IDE Nexian ya. Tidak ada Nexian.h di sini. Kita pakai perintah langsung dari serial monitor ke dari serial, dari TX dan RX ke Nexian ya, pakai string, komennya string. Jadi pertama-tama di sini kita import library untuk WiFi dan untuk HTTP client ya. Untuk ESP8266 biasa pakai ESP8266 WiFi, dan untuk WiFi clientnya pakai WiFi client, dan HTTP clientnya pakai ESP8266 juga ya, beda sama ESP32. Terus ini ada SSID dan password. Kemudian di sini ada variabel ya. Ini beberapa variabel yang menyimpan data. Ini variabel ini digunakan untuk menyimpan data yang kita ambil dari PLC. Jadi pertama-tama itu kita siapkan dulu variabelnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada 5 variabel. Variabel 1, 2, 3, 4, 5, 6 variabel utama ya. Yang numeric value ini digunakan untuk angka 2 ini ya. Sementara untuk receive itu untuk yang ini 5510, terus set batch itu 5520, dan untuk batch itu 5530, untuk com batch itu 5540, dan untuk cure batch itu ada di nomor 2 yang kecil ini ya. Untuk 2 yang besar ini numeric value. Oke. Kemudian kita juga siapkan beberapa alamat ya di Node-RED. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 alamat ya. 5 alamat digunakan untuk membaca dan 1 alamat digunakan untuk menulis. Oke. Kita ke Node-RED-nya ya. Di sini saya tadi coba hubungkan ya. Coba gabungkan beberapa alamat ini. Ini read semua ya, 5 alamat read. Tadi saya coba hubungkan, coba join tapi belum berhasil. Jadi saya masih pakai satuan ya. Jadi satu-satu saya bikin alamatnya. Nah, ini dia alamatnya. Sini ya.
Ini masing-masing alamat terhubung dengan masing-masing address dari PLC. Nah, kita coba yang read SEQ ya, atau yang read SEQ sini. Kita coba ini pakai MC protokol ya teman-teman untuk PLC Mitsubishi. Nah, di sini kita coba lihat dulu. Nah, di sini ada perintahnya ya untuk menyiapkan pilot untuk menulis data ke MC protokol. Untuk yang write ini di sini di codingan kita, yang write ini registernya langsung ditulis ya. Di sini kita tinggal nulisin value-nya saja. Yang tadi numeric value itu. Nah, untuk yang read receive, coba kita buka di read receive ya. Nah, read receive ini koneksinya kita buat ke alamat dari PLC dan juga port dari PLC. Kemudian kita tentukan addressnya ya. Ini addressnya untuk receive itu 5510. Nah, di sini ya 5510 itu yang ini 5510. Ini 5520 ya. Ini 5510. Nah, kenapa kita tidak bisa gabungkan saja 5510, 520, 530, 40 gitu ya? Karena di sini pilihannya hanya ada string saja ya, nggak ada array di sini. Jadi kita nggak bisa menambahkan 4 alamat sekaligus. Jadi ya jalan satu-satunya kita tambahkan satu persatu alamat read ini kan, kita masukkan ke sini ya, ke address di WMOS-nya. Nah, oke, lanjut ke bawah. Ini biasa ya, delay 500 millisecond. Nah, kemudian yang paling penting di Nextion itu, saya belum kasih lihat Nextionnya. Nah, ini dia. Ini bentuk dari Nextion editornya ya. Ini tampilan yang kita buat untuk kita upload ke Nextion display yang ini ya. Di sini ada beberapa objek di page 0 ini. Saya pakai satu page ya, ini namanya page 0. Di page 0 ini ada beberapa objek. Pertama itu objek yang ini teks judul ya. Ini tidak kita akses, tidak kita ubah nilainya. Ini juga judul receive, ini judul set page. Ini semua judul ya, yang sebelah kiri ini, yang T0, T1, T2 dan T3. Dan T4 ini adalah judul atau label saja yang tidak kita ubah nilainya. Dan yang kita ubah itu adalah ini text receive, jenisnya teks dari sini. Ada juga text set batch, ada juga text batch, text comp batch, sama ada lagi ini text core batch. Dan ini ada NO itu bukan teks ya jenisnya, tapi number sini. Kenapa di sini pakai number? Karena di sini ada fungsi untuk nilainya itu berubah ya teman-teman. Ketika button BTN tambah ini button ya, BTN tambah dan BTN kurang ini ditekan, dia ada ini ya, ada eventnya ya. Di sini ada event dan ada juga perintahnya untuk menambah nilai dari si N0 ini. Kalau kita pakai teks biasa, dia tidak bisa bertambah karena dia berupa string ya. Kalau ini dia bisa menampung nilai number. Jadi beda-beda ya. Kemudian di sini kembali ke teks ya. Ini teks itu jadi propertiesnya itu ada object name, ada ID. Untuk library Nextion, IDEA Nextion itu ya, yang bawaan dari si edit.lib itu ya, Nextion editor. Kalau yang library yang bawaan dari Nextion itu di sini nih, library Nextion library yang ini ya, itidlib ini. Dia perlu memperhatikan yang namanya ID, object name, dan juga page. Biasanya dari page, ID, objek, baru nanti kita ngerubah apa yang dirubah nih, properties yang bisa dirubah. Misalkan teksnya, TXT-nya bisa dirubah, atau background-nya, atau font-nya, atau apanya ya. Nah, kemudian sama untuk teks-teks ini yang kita ubah propertiesnya adalah di TXT-nya ya.
Nah, kemudian untuk ini, untuk number yang kita ubah itu adalah value. Misalkan 5 ya, dia berubah 5 seperti itu ya. Ini jadi ketika button tambah ini diklik, dia mengubah value dari N0 itu ditambah 1 ya. Kemudian juga si button tambah ini dia mengirim event ya, mengirim event komponen ID-nya dia nih. Komponen ID-nya dia itu berarti 7 di sini. Nah, kemudian di sini juga dia mendapatkan nilai dari N0 ini untuk dikirim ke Wemos ya. Kemudian di sini ada juga satu yang hilang nih, yang enggak kelihatan ya, ini timer. Kenapa saya pakai timer? Ini timer untuk mengubah nilai 0 ini jadi sesuai dengan nilai yang ada di current batch. Karena ketika awal kita ngeloading program ini, kita kan manggil data ya, receive, terus set batch, terus com batch, dan current batch. Nah, current batch ini kemarin saya tidak bisa langsung tulis ke N0. Entah kenapa N0.value-nya itu tidak berubah. Jadi alternatifnya itu saya bikin satu teks, terus saya kirim teksnya itu ke sini, value dari si current batch itu ke teks ini. Terus ketika current batch ini nilainya berubah, tidak sesuai dengan teks awal. Teks awalnya kan kita buat cure batch ya di sini. Ini teks awalnya dia itu ini cure batch. Nah, jadi ketika dia dinyalakan, otomatis si timer ini menyala. Dan ketika timer ini menyala, si current batch ini kan tadi sudah dikirim nilainya, sudah diubah pakai nilai dari current batch yang asli dari sini ya, dari sini nih, D5500 ini dikirim ke txt sini. Otomatis kan si ininya current batch-nya berubah nih, tulisan ini jadi angka 2. Nah, ketika dia tidak sesuai dengan current batch ini atau angka berapapun, pokoknya tidak sesuai dengan ini aja isinya, nah dia akan convert ya, ini mah convert ya, COVX ini dia untuk konversi nih. Kalau kita sorot ya, dia untuk konversi variabel dari string ke integer, atau sebaliknya dari integer ke string. Kalau ini dari string ke integer ya, karena kan tipe dari txt ini adalah string, kita ubah ke val itu kan integer ya. Jadi dituliskan dulu convertnya COVX. Ini nilai yang mau di convert ada di mana? Ada di texturebed.txt. Kemana? Ke n0.value. Nah, ini untuk 00 ini satuannya ya, belakang koma ada angka atau enggak. Ini kalau untuk melihat perintah-perintah seperti ini ada di tadi next-tion itu ada di next instruction set. Nanti kita pelajari yang ini. Pokoknya di sini ada kalau tidak salah tuh COVX. Nah, di bagian sini ini untuk convert variabel dari numerik ke teks atau teks ke numerik ya. Oke, lanjut lagi. Ini kita coba debug ya. Kita coba debug ya teman-teman. Kita debug di sini. Muncul programnya ya. Jadi ketika diklik sini, nah dia mengirim apa sih? Nama yang dia kirim itu adalah ID ya. Nih, ini dalam bentuk heksadesimal ya. Kalau yang 4274 itu adalah heksa, dan sebenarnya ini perintah ini bisa kita copy ya. Bisa copy heksanya, bisa string, bisa copy heksa dan string. Kita coba copy ke notepad ya. Oke, kita paste. Nah, jadi ketika diklik button tambah itu, dia sebenarnya ngirim perintah dalam bentuk string seperti ini ya. Ini nama buttonnya, nama objeknya ya. Terus X01 itu adalah nilai dari yang dikirimnya itu ya. Nah, terus ke sini ini nilai apa ya. Nanti kita jelaskan di video yang lainnya. Coba kita kalau misalkan pencet 2, copy ya. Ini 2.
Nah ini nilainya ya, ini nilai yang get tadi itu. Jadi ini nama button, nama objek, ini nilai 2, ini nilai apa, ini background biasanya ya gitu. Oke, coba kalau yang kurang. Nah ini yang kurang ya, ini nilai yang kurang, button kurang. Nah ini sama, selalu ada Q nya ya, sama ya, nilainya 1, ini nama buttonnya. Oke lanjut teman-teman. Jadi ini desain di Nexion editornya udah selesai ya. Saya jelaskan untuk cara uploadnya, compile dan yang lainnya ada di video yang lain ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Oke lanjut lagi ke sintak yang di sini, yang di Wemos D1 mininya ya. Nah jadi setelah tadi kita ngedesain ya, kita lanjut ke setup. Serial bikin 9600. Nah jadi karena Wemos D1 mini itu hanya punya satu serial ya, hanya satu TXRX, jadi harus disetting ke 9600 karena di Nexion display itu memang kita lihat di coding programnya di sini ya, baud rate-nya dia 9600, padahal kan Wemos itu harusnya 115200 ya, ISP dan Wemos itu. Oke. Ini lanjut WiFi-nya dimulai, cari password dan SSID. Terus ini ada function connect WiFi. Dan di sini saya kasih delay dulu ya teman-teman biar gak terlalu cepat. Di sini fungsinya atur teks cure batch ke Nexion ke awal. Itu artinya apa? Dia untuk mengatur nilai text box dari yang cure batch ini menjadi tulisannya itu current batch ya. Soalnya kalau sudah connect nanti dia berubah sesuai angka yang ada di 5000, ada di alamat sini ya, 5500 awal ini. Oke, lanjut lagi ke bawah. Lanjut, di sini ada aktifkan timer. Jadi timer itu kalau di sini kalau diaktifkan terus nanti dia nilai value N0 ini sama selalu dengan nilai ini cure batch, balik lagi ya, karena kan dia melihat si cure batch ini tidak sesuai dengan teks awalnya dia. Ketika cure batch nya angkanya 3, berarti si ini akan ikut angka 3 ya. Ketika ini ditambah jadi 4, tapi melihat cure batch ini 3, dia balik lagi. Oke, itu ya maksudnya. Terus di sini ada lanjut, ini baca, receive, baca, ini fungsi yang tadi ya untuk mengeksekusi ini. Nanti di bagian bawah itu ada fungsi untuk membaca receive, baca batch, baca com batch, baca sequence dan lainnya. Nah kemudian setelah semuanya dibaca, kita kirim dengan send x current batch to Nexion. Kita gabungkan aja di sini ya. Terus kemudian setelah kita berhasil mengubah nilai value 2 yang N0 value ini sesuai dengan text current batch, kita nonaktifkan si timernya ya. Nah kita kasih delay 1000 dulu, terus nonaktifkan ya. Kalau nggak dikasih delay dia langsung nonaktif, ini nggak bakalan berubah. Oke lanjut ke void loop. Di void loop itu hanya ada untuk cek wifi dan juga untuk menangani inputan dari Nexion ya. Ketika serialnya itu available, dia handle inputnya. Di sini ada fungsi connect wifi-nya ya. Ini kita skip aja karena ini mah biasa ya. Nah, ini kirim data ke VLC. Kirim data ke VLC ini dipanggil di mana? Kirim data VLC ini nanti dipanggil ketika tombol plus ditekan atau tombol minus ditekan ya. Nanti kita lihat. Ini dikirim data.vlc itu dia harus ngecek dulu wifi-nya terhubung atau enggak ya kan. Terus kemudian cari servernya apa, namanya di sini yang tadi berarti SEQ itu ada di sini ya, servernya di sini. Nah udah.sq ini ya, ini IP-nya 1080 ya, ini portnya 1880. Oke, terus string value. Nah value-nya itu apa, nanti kita lihat ya. Value-nya. Terus nanti dia coba http get dan cari respon. Kalau responnya 200 berarti terkirim. Kalau responnya misalkan -1 atau -11 itu error ya. Kemarin saya coba pakai SP32. Ini udah berapa hari HTTP kliennya error -1 terus.
refuse, connection refuse, udah ganti library, ganti versi library-nya juga, ganti board, maksudnya versi board di ESP32 nya dinaikin diturunin, dia tetap aja connection refuse. Nanti saya kasih lihat bedanya kalau pakai ESP32 sama pakai Wemos D1 mini ya. Kemudian kita lanjut ke handle next input. Nah ini yang tadi saya bilang, handle next input itu kita simpan di looping ketika ada serial ya, serial aksi di serialnya aktif gitu. Di sini buffer ya, ini bisa sesuaikan mau besarnya berapa, 64 atau berapa. Nah di sini kita pakai perulangan. Kondisi ketika serialnya available, maka dia bersiap untuk menerima dan membaca inputan dari serial ya. Karena kita pakainya TXRX langsung tanpa library, jadi kita harus memperhatikan terminator ya, FF atau 0xFF itu kayak kita komunikasi sama printer thermal ya. Oke. Lanjut, di sini kita coba ngeprint raw data ya. Raw data itu yang tadi ini, raw data dalam bentuk heksadesimal, yang ini isinya ada button tambah gitu ya, button kurang. Ini untuk debugging saja ya, untuk memastikan kalau data dari serial itu diterima dengan baik atau data dari next gen itu emang ada ya. Oke, lanjut, kita print semuanya di serial apa yang kita dapatkan. Kemudian ketika kita mendapatkan respon header 71 itu tambah ya, kalau nggak salah nih 71 itu tambah ya. Oh ini kurang 71. Nah ini yang bedanya di sini ya, nanti kita lihat. Nanti dia bilang kalau misalkan ada nilai yang berubah nih di sini, kita ambil buffernya, dia kan ngirim ya. Pokoknya dia itu ketika ditekan tombol apapun mau plus atau minus, nanti dia mecahin dulu teman-teman. Dia itu cari nilai yang di nexian ini, nexian. Nah nilai ininya, si nolnya ini ya. Nih ketika begini kan tadi yang seperti kita lihat. Nah dia tuh cari yang ini, dia cari yang 01, 02 nya. Itu adalah nomor untuk numeric value nya, karena kalau dari 71 ke kiri sini itu adalah ID dari objeknya yang ditekan itu apa ya. Nah jadi di situ dia cari setelah 71 itu nilainya berapa, 1 atau 2. Nah ini diambil terus disimpan di numeric value tadi. Nah numeric value nya baru dikirim ke kirim ke PLC. Nah dikirim ke sini ya. Oke, jadi coba kita lihat ya. Oke, ketika kita tekan misalkan plus ya, jadi kan 3. Nah numeric value nya 3 dikirim ke PLC nya 3 ya. Yang dia tangkap itu yang ini. Nah setelah 71 ya. Nah ini ya, kita tekan lagi, dia 4, dia 5, dia 6 gitu ya. Oke, ini datanya masuk ke serial, masuk ke PLC juga tuh. Oke, lanjut, ini untuk ngereset buffer, di nolin lagi biar datanya nggak salah. Terus kemudian kita lanjut ke bagian sini. Ini point baca yang tadi ya, satu per satu, jadi baca receive satu fungsinya. Nah ini cara bacanya sepertinya teman-teman biasa, cek dulu WiFi, mulai HTTP client. Ketika responnya 200, kita ambil payloadnya, payload dalam bentuk JSON stringnya. Kita bisa coba lihat di sini ya, di sini coba kita lihat di, nah di sini. Nah payloadnya seperti ini ya. Ketika kita coba read batch atau read receive ya, ini receive. Nah jadi format JSON-nya seperti ini. Ketika format JSON-nya seperti ini, kita harus menyesuaikan parsingnya seperti apa ya. Oke, jadi kita parsing payloadnya, dilihat dulu nilainya apa, 5510 5510. Setelah 5510 2 kali, baru start index dan end index, baru nanti dia ketemu nilai yang sebenarnya itu, yang value-nya itu, yang diekstraknya itu kita simpan dalam bentuk string, value stringnya ya kan. Terus nanti di trim
Terus kalau misalkan ada nilai titik 2, kita ganti dengan kosong ya, kita hilangkan. Pokoknya gimana caranya supaya si ini tuh sesuai gitu ya, si formatnya bisa kita dapatkan nilai yang benar. Jadi nah, dari respon yang seperti ini kita hanya butuh ini nih, yang ini nih. Jadi dia coba menghapus segini ya kan. Nah, dia cuma ambil ini aja nih, titik 2, 5, 5, 10. Nah, terus dia ganti si ininya, titik 2 nya itu dihilangkan. Jadi dapat dah 5, 5, 10 itu ya. Seperti di sini ya. Nih 5, 5, 10. Nah, dapatnya ini ya. Start indexnya 40, terus end indexnya 45. Jadi ya mana tadi kehapus ya. Nah, dimulai dari sini, selesainya di sini. Nah, yang ininya dihapus gitu. Jadi dia dapat nilai yang sesuai, yang sungguhnya ya. Oke, ini kita simpan ke variabel xreceive ya. Ketika udah diubah jadi string dan diubah lagi jadi integer, kita simpan ke xreceive ini untuk disimpan, untuk dikirim. Oke, ini kita lewat ya. Ini untuk void baca ini ada 5. Void baca ini ada 5. Nah, ini untuk baca SEQ dari PLC yang tadi ya. Nah, nilai-nilai yang ambil dari 5 void baca itu kita simpan di sini. Kita simpan ke variabel. Nah, terus kita lakukan pengiriman dari sini ya. Kita lakukan pengiriman. Ini ada pengiriman satuan ya. Send receive to next-gen, send batch to next-gen, send batch to next-gen. Nah, semua ini saya bikin satu per satu ya tadinya. Tapi ini tuh gak berguna ya teman-teman. Ini tuh gak bisa ngupdate nilai si receive, set batch, dan complete batch. Dia nggak bisa sama sekali. Nggak tahu saya kenapa ya. Akhirnya saya gabung di sini ya teman-teman. Ada satu fungsi yang berhasil nih, send current batch. Nah, jadi yang berhasil itu cuman ngirim angka 2 kecil ini ke sini. Nah, jadi saya numpang. Ini yang pertama ya, set current batch itu numeric value yang tadi kita ambil dikirim ke text cure batch ini. Nah, kemudian saya lanjutin. Bikin lagi string common. Ini commonnya saya jadi angka 2 ya, common 2, common 3, common 5 ya. Common 2 untuk receive, common 3 untuk batch, set batch, common 4 untuk batch, common 5 untuk batch. Nah, ini common yang ini mengirimkan nilai dari variabel yang tadi, xreceive, set batch, xbatch, batch, dan yang lainnya ya, ke PLC. Kalau misalkan ini ini disamain ya, dalam satu void ini dia error karena dia bilang string common itu udah pernah dideklarasiin sebelumnya, kenapa kamu deklarasiin lagi, seperti itu. Jadi makanya ini saya tambahin angka 2, angka 3 dan seterusnya. Kemudian yang gak kalah penting ini yang tadi ya, atur text current batch ke awal. Ini bedanya apa sih? Kalau yang ini ada string-string kutip begininya, kenapa? Karena ini batch, set batch, receive, dan yang lainnya itu adalah nilainya integer ya. Di awal kita deskripsinya integer dan ini juga nilainya integer nih. Di awal di atas variabel ini kita sebutnya int ya, integer. Jadi ketika ngirim integer ke text, objek text di next-gen itu kita butuh converter yaitu string ya. Terus kita juga harus nyatain petik 2 ya. Begitupun kalau kita mau kirim value ke string atau text itu beda ya. Harus ada convert kayak tadi ya, di next-gen-nya ada converternya. Nah, untuk yang ini ngirim teks ke current batch ini ke sini karena dia berupa teks dan yang dikirimnya teks, jadi kita nggak perlu converter ya. Kita langsung perintahnya aja txt cure batch dot text sama dengan current batch, udah itu selesai ya. Terus di sini komennya nggak apa-apa, tulis komen aja karena dia beda void ya. Kemudian ini untuk mengaktifkan, kita bisa aktifkan dan nonaktifkan timer dari Wemos ya. Ini tm0.enable sama dengan 1. Ini tm0.enable sama dengan 0. Ini untuk nonaktifkan 0, untuk aktifkan 1. Dia untuk nonaktifkan itu ini ya. Nah, di sini. Ini yang bisa diatur dari si timer itu adalah timnya, millisecondnya sama enable disable-nya ya. Oke, lanjut lagi ke yang sini.
yang ini update numeric value ini sama untuk update nilai yang 6 ini ya, value ini, tapi ini nggak kebaca. Nggak bisa saya ngupdate langsung no.value langsung dari sini, nggak bisa. Jadi saya tadi caranya adalah ngupdate dulu nilai batch ini, current batch yang kedua ini, coba ya. Misalkan kita reset, kita ubah jadi 7, dia nanti angkanya berubah sesuai di sini ya, 6 nih. Pasti berubah jadi 6 ya. Tuh, ketika ini 6 dia ikut 6 ya. Nah, jadi gitu caranya. Jadi saya ngakalin ini dulu berubah, ketika ini berubah dibaca sama timernya ngebaca ini beda sama nilai awal atau cure batch. Nah, dia ngirim nilai ini di-convert, dimasukin ke sini seperti itu. Oke, lanjut yang send to next-tion. Ini send to next-tion itu sepaket sama ini ya, tapi nggak kita pakai. Yang ini yang terakhir yang kita pakai, kita butuh end next-tion command. Jadi setiap kita ngasih perintah kita harus kasih terminator ya, kasih kalau di sini itu kayak new line gitu ya, carriage return dan yang lainnya. Jadi untuk ngasih tahu next-tion perintah itu cuma sampai sini, perintah itu cuma sampai sini gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini untuk dokumentasi pribadi biar gak pusing kalau misalkan ada error nantinya. Oke. Untuk koneksi nanti saya buatkan gambarnya, ini sangat mudah ya. Nah, dan untuk nanti kedepannya masalah apa ini coding ya. Coding di next-tion itu mirip-mirip di PBNet tapi agak beda dikit ya. Dia sensitif huruf besar huruf kecil atau apa gitu ya, nanti kita jelaskan di video berikutnya. Untuk saat ini cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.